pembelajaran baru, ya. Pembelajaran baru itu pembelajaran KAA, yaitu kecerdasan kecerdasan artifisial, yang mana kita akan mempelajari di bab pertama. Apa bab pertamanya? Yaitu tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Tapi baiklah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu, ya. Berdoa cukup kita berdoanya di dalam hati, ya. Oke, semua siap? Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum belajar, Pak akan mengabsen terlebih dahulu, ya, siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Abdurrahman Ahmad Asyawali, hadir? Hadir. Elsa Aulia Putri, Muhammad Isa Al-Fatih, hadir, Pak. Mutiara Salsabila, Hadir. Firman Syah, Siva, Hadir. Istiqomaria. Hadir. Alhamdulillah, hadir semuanya, ya. Hadir. Berarti tidak ada yang bolos. Baik, sebelum kita belajar mengenai berpikir komputasional, ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih berpikir komputasional sebelum kita masuk ke materi? Oke, ada yang bisa menjawab? Pak tanya, pagi ini kalian itu sebelum berangkat sekolah apa yang kalian lakukan? Coba angkat tangan. Satu, Firman, coba. Mandi. Apa lagi yang kalian lakukan? Sholat. Terus apa lagi? Sebelum berangkat ke sekolah apa ya? Makan, sarapan. Terus menyiapkan buku. Apa lagi? Sisir rambut. Ya. Terus rapikan namanya biar ganteng. Terus memakai baju yang rapi. Menyiapkan buku. Terus apa lagi? Mengemas tempat tidur. Setelah itu siap-siap berangkat ke sekolah. Oke. Jadi itulah yang sering kalian lakukan setiap pagi, ya. Itulah berpikir komputasional. Di sini akan Pak bacakan, ya. Lihat ke depan. Nah, situ. Lihat, ya. Berpikir komputasional, ya. Berpikir komputasional adalah kemampuan manusia dalam berpikir secara teratur, logis dan sistematis. Dengan berpikir komputasional, kita memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil, mencari pola di dalamnya, mencari informasi yang relevan dan penting, serta menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara runut. Contoh seperti yang kalian sebutkan tadi pagi-pagi. Jadi masalah nggak kalau kalian tidak mengurutkan langkah-langkahnya untuk berangkat ke sekolah? Jadi masalah. Kalian akan bingung apa yang akan kalian lakukan, ya. Misalkan pertama, Pak, aku langsung pakai baju, tidak mandi lagi. Seperti itu. Berarti dia tidak memahami tuntutan yang mana seharusnya dilakukan, mulai dari mandi, ya, gigi segala macam. Nah, seperti itu. Jadi berpikir komputasional ialah kita memecahkan masalah secara menjadi bagian-bagian kecil dan diselesaikan dengan langkah-langkah yang tepat. Paham, ya? Terus yang kedua, di situ ada juga dekomposisi, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh, ketika kamu kesulitan bangun pagi,
kamu perlu mencatat penyebab masalah tersebut dan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dicari solusinya. Misalnya, tidur terlalu malam akibat bermain ya. Itu satu masalah, kesulitan bangun pagi. Apa penyebabnya? Main HP. Karena main HP, main game terlalu lama dan sampai larut malam. Akhirnya bangun paginya kesiangan. Terus, oke, nih ada nih contohnya kesulitan bangun pagi. Masalah 1. Ini ada contoh di sini. Tidur terlalu malam. Solusinya apa? Tidur lebih cepat. Masalah 2. Main game larut malam. Solusinya Batasi main pada malam hari. iya. Terus masalah 3 apa? Masalah kegiatan tidur. Oke, itu memasang bangun kesiangan. Solusinya memasang beker. Tahu beker? Tahu. Jam atau alat bisa melalui HP juga bisa. Kalau susah bangunnya berarti bekernya tidak terlalu kenceng atau keras, maka volumenya lebih kencang. Itu solusinya. Ya. Terus ada lagi pola. Di buku kalian ada itu pola di halaman 8 tentang pola halaman 6. Nah, ya, pola. Apakah kamu pernah melihat benda dengan bentuk dan kombinasi warna yang berulang? Tahu pola-pola adalah sesuatu yang terjadi secara berulang. Kita dapat menemukan pola dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Pertama, pola apa di situ? Pola bentuk dan warna pada lantai rumah. Di rumah kalian mungkin ada yang sudah keramikan. Ada pola enggak? Ini, kalau rumah yang keramiknya berwarna-warna pasti ada pola. Polanya akan terulang lagi. Yang B, pola gambar dan warna pada baju batik. Ya, seperti baju kalian pakai. Nah, tuh salah satunya ada gambar apa itu? LED apa? Ya, jadi dia dari puter dari samping ke belakang maka polanya tetap sama. Terus pola angka pada bilangan ganjil dan genap. Contoh pola warna: lampu, lalu lintas, merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau atau merah, oranye, hijau? Merah, oranye, hijau. Merah, oranye, hijau. Nah, merah, oranye, hijau. Itu berarti pernah kan kalian melihat lampu lalu lintas, lampu merah? Merah, oranye, hijau. Balik lagi merah, oranye, hijau. Terus seperti itu. Ya, itulah disebut dengan pola. Oke, tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita akan belajar yang lebih semangat lagi. Di sini Pak ada ice breaking, ya kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri di samping kursinya, samping sini, atau yang di meja di belakang, di belakang kursinya. Kita akan lakukan ice breaking, ya. Ice breaking terlebih dahulu, ya. Ice breaking ini seperti lagu, ya. Siap ya? Siap. Oke.
Silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut pembelajaran tentang berpikir komputasional. Ada bukunya, lihat di bukunya. Di halaman 6 ada tadi masalah terus juga ada lanjut ke abstraksi. Di sini ada abstraksi. Apa abstraksi? Ayo bacakan di depan nih. Abstraksi adalah proses pemilihan bagian-bagian penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Terus Tujuan abstraksi adalah mencari informasi untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar dibutuhkan. Contohnya menyiapkan buku untuk sekolah, malah menyiapkan buku bacaan favorit. Seharusnya menyiapkan buku yang lebih penting bagi kita untuk fokus pada hal yang utama agar tidak salah langkah ketika mengambil keputusan. Oke. Jadi abstraksi ialah proses pemilihan bagian-bagian yang penting. Ya. Contohnya tadi kita mau menyiapkan buku sekolah, malah menyiapkan buku cerita. Ini buku cerita dari dimasukkan dalam tas. Sementara buku pelajarannya terlupa. Maka pas sampai ke sekolah, pas mau belajar, pas buka bukunya tidak ada. Jadi kalian harus lebih berpikirnya secara abstraksi, yaitu memilih hal-hal yang penting. Yang tidak penting jangan dilaksanakan atau dilakukan, karena bisa merugikan kita sendiri. Oke. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tentang berpikir komputasional. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak, di sini ada tugas untuk kalian, ya. Tugas untuk kalian, ya. Ini LK ini ada tugas, buatlah langkah-langkah membuat jus mangga. Membuat jus mangga. Tidak. Membuat nomor 1 seperti apa, 2 apa, 3 apa. Ya. Kalau bingung dicari di bukunya. Iya, membuat jus mangga. Di sini ada namanya. Nah, terus di sini tuliskan perasaan kalian saat belajar pelajaran coding, saat belajar pelajaran ini. Perasaan kalian seperti apa? Senang sekali karena mendapatkan ilmu baru dan pelajaran baru. Itu contohnya ya. Nih, kasih. Silakan kalian isi langkah-langkah membuat jus mangga, ya. Ada nih. Membuat jus. Nah, silakan diisi, ya. Diisi. Ya, diisi langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah membuat, ya. Ini pakai. Nah, misal contoh habis mangga apa yang disiapkan dulu terlebih dahulu? Bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya seperti apa? Gula. Mangga. Terus? Gula. Iya. Nah.
pekat gitu ya, tapi itu ada perintahnya, silakan dibuat. Sudah? Belum? Kalau sudah boleh kumpul ya. Sifat sudah? Sudah. Nah, ya di bawahnya ada ini, ada ini. Itu kan perasaan kalian ada di perasaannya saat belajar ini mulai. Nah, misal contoh saya senang sekali karena mendapatkan ilmu baru tentang pembelajaran berpikir komputasional. Senang sekali karena pelajaran ini sangat menarik. Kita ya, tulis di bawahnya. Sudah? Nah, belum? Ya, kalau sudah, silakan kumpul. Nanti Pak Acak ada perwakilan maju ke depan ya untuk membacakan hasil kalian itu, langkah-langkahnya, minimal orang tua. Nanti Pak Acak, apa ya? Iya. Sudah, yang kanan, yang cowok-cowok ini, sudah ya. Oke, oh Firman sudah, sudah. Oke, kalau sudah kumpul, ya, sudah kan, sudah kan, sudah kan. Nah, sudah. Oke, kumpul, sudah. Firman, sudah Firman. Ya, satu lagi ya. Oke, sini, serang Pak. Selesai kan? Oke, selesai.
Oke, selesai. Jadi ini tadi kan Pak Acak, siapa yang maju ke depan? Ya, Pak persilakan di sini. Elsa Aulia Putri, maju ke depan. Oke, silakan dibacakan. Nah, sini. Bacakan hasilnya tadi, langkah-langkahnya. Ayo, silakan. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Memotong buah menjadi bagian-bagian kecil. 3. Memasukkan gula ke dalam blender. 4. Membuang air ke dalam blender. 5. Menyalakan blender. 6. Masukkan potongan buah ke dalam blender. 7. Menutup blender. Dan seterusnya. Oke, terus rasanya apa? Senang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Satu lagi. Terima kasih ya. Di sini Istiqomaria. Silakan maju ke depan. Ini langkah-langkah membuat jus mangga. Dari awal dibacanya. Ya. Buatkan langkah-langkah membuat jus mangga. Ya. Yuk, apa yang pertama? 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Memotong buah menjadi bagian-bagian kecil. 3. Memasukkan gula ke dalam blender. 4. Membuang air ke dalam blender. 5. Menyalakan blender. 6. Memasukkan potongan buah ke dalam blender. 7. Menutup blender. Oke, perasaannya apa? Yang ditulis itu? Saya menemukan belajar komika dan kasih senang. Oh, oke, tepuk tangan. Jadi, itulah ya pertama cara pembuatan jus mangga. Itulah ada tahapan-tahapannya. Seperti itulah berpikir konvensional, menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian kecil secara teratur. Oke, sekarang kita tepuk semangat dulu, berdiri di kursinya masing-masing, berdiri situ saja. Oke, kita mulai. Ya, tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Selesai sudah pelajaran kita tentang berpikir komputasional. Mudah-mudahan pelajaran hari ini kalian bisa mengerti dan bisa bermanfaat di lingkungan kalian, di masyarakat ataupun di lingkungan kalian berada. Jadi selesai sudah pelajaran ini, lanjut nanti kita ke pelajaran yang kedua ya, yaitu di kelas 2 masalah KAA juga atau kecerdasan artifisial tadi. Mungkin ada penyampaian Pak yang mungkin salah atau kurang, Pak minta maaf juga. Nanti kalian baca lagi bukunya di rumah, kalian pelajari. Dan Pak Airi, assalamualaikum.